Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Imran Haji Santosa. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang matriks, yaitu matriks bagian yang ketiga. Untuk bahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang transformasi elementer matriks dan penggunaannya, terutama untuk menentukan determinan matriks, kemudian inverse matriks, dan yang ketiga penggunaan transformasi elementer dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya. Yang pertama kita akan memahami dulu apa itu transformasi elementer. Jadi ada 3 jenis transformasi elementer pada suatu matriks. Ya. 3 jenis ini sangat-sangat penting. Ya. Di transformasi elementer itu ada 3 macam transformasi. Yang pertama yaitu transformasi menukar baris atau kolom. Menukar baris atau kolom. Gimana maksudnya? Ya, kita perhatikan. Menukar baris atau kolom itu dilambangkan, ya. Untuk menukar baris itu kita lambangkan dengan BIJ. Menukar baris kita lambangkan dengan BIJ. Artinya menukar baris ke I dengan baris ke J dalam matriks A. Ya. Kemudian kalau KIJ itu berarti menukar kolom ke I dengan kolom ke J dalam matriks A. Ya. Ini K itu dari kolom, kalau B baris. Lebih mudah untuk mengingat-ingatnya. I atau huruf yang pertama ini melambangkan kolom yang ke I, ya. J-nya ya kolom ke J. Jadi penukaran antara baris atau kolom ke I dengan baris atau kolom ke J. Kita contohkan di sini, ya, untuk menukar baris ada suatu matriks 3x3, ya, seperti ini. Nah, 003, 421, 056. Ya. Kalau kita akan melakukan transformasi menukar baris, misalnya, ya, ini dilambangkan dengan B13. Ya, B13 ini berarti menukar baris pertama dengan baris ketiga. Ingat yang mana yang baris, mana yang kolom, ya. Kita copy dulu sini, ya. Ini matriks aslinya seperti ini. Kalau kita tukar, ya, baris pertama dengan baris ketiga, ya, baris pertama dengan baris ketiga, baris pertama ini 003, baris ketiganya 056. Nah, ini kita tukar posisi, ya, tukar tempat. Baris pertama jadi baris ketiga menjadi baris pertama, seperti ini. Nah, ini menukar baris. Kita contohkan lagi menukar baris 21, ya. B21 itu berarti menukar baris kedua dengan baris pertama. Kita dari matriks terakhir ini, ya, dari matriks terakhir dari transformasi baris 13 tadi, ya, penukaran baris 13, hasilnya ini ditransformasikan lagi dengan B21, dengan menukar baris kedua dengan baris pertama. Nah, jadi baris pertama yang sekarang 056, baris keduanya 421, kita tukar tempat. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil transformasi menukar baris. Ya. Kemudian saya contohkan di sini ada menukar kolom. Ya, menukar kolom. Misalnya matriks asalnya tadi, ya, sama dia 003, 421, 056. Ya. Kemudian ada transformasi dengan lambang seperti ini, ya, K23. Ini berarti menukar kolom kedua dengan kolom ketiga. Ingat, ya, kolom itu yang mana sih? Di sini ada 3 kolom, ini kolom pertama, kolom kedua, ya, ini kolom ketiga. Ya. Kolom pertama 040, kolom kedua 025, kolom ketiga 310. Sekarang ada K23, berarti kolom kedua ditukar dengan kolom ketiga dan sebaliknya.
Berarti kita garis ulang dulu ya, kolom kedua ini dengan kolom ketiga tukar posisi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau hasil transformasi ini tadi kita transformasikan lagi dengan K31, berarti ini melambangkan penukaran baris ketiga dengan baris pertama. Ini juga bisa ditulis dengan K13 ya. Jadi kolom pertama dengan kolom ketiga ditukar posisinya. Ya, kolom pertama ini 040, kolom ketiganya 025. Ya, ditukar posisi seperti ini. Ya. Ini transformasi yang pertama, yaitu menukar baris atau kolom. Bisa juga nanti transformasi yang pertama itu menukar baris, kemudian dilanjutkan dengan menukar kolom, boleh juga ya, bisa jadi seperti itu, tergantung dari soal yang diberikan. Ya. Sangat mudah sekali untuk transformasi penukaran baris seperti ini ya. Kita lanjutkan transformasi yang kedua, yaitu mengalihkan baris atau kolom dengan skalar C, di mana C-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi C-nya bilangan real yang tidak sama dengan 0. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa min 1, min 2, min 3, terserah, atau pakai pecahan juga bisa ya. C-nya ini bisa setengah, 2/3, 1/17 misalnya ya, bebas asalkan C-nya ini tidak sama dengan 0. Ingat ya, tidak sama dengan 0. Contohnya bagaimana ya, mengalihkan baris atau kolom dengan skalar C. Lambangnya yaitu kalau tadi ada 2 huruf BIJ, kalau tadi menukar baris, kalau sekarang hanya ada satu saja ya, BI dalam kurung C, berarti baris ke I dikalikan dengan skalar C yang tidak 0 ya. Mengalihkan baris ke I dengan skalar C, jadi baris ke I itu dikalikan dengan C. Kalau KJ C ini ya, ini berarti mengalihkan kolom ke J dengan skalar C. Kolom ke C dikalikan dengan konstanta C ya, skalar C. Contohnya ini ada matriks 2, 1, 3, 4, 2, 6, 8, 4, 5 ya. Ini kita transformasikan dengan B1 dalam kurung 2, artinya baris pertama dikalikan dengan 2 ya. Kalau baris pertama dikalikan dengan 2, 1, ini baris pertama nih kan, 2, 1, 3 dikalikan dengan 2, itu hasilnya jadi ini 4, ini 2, ini 6 ya, 4, 2, 6 ya. Hanya satu baris pertama saja karena di sini hanya B1 ya. Kemudian kalau B2 dalam kurung 3 berarti baris kedua dikalikan 3. Baris kedua yang mana yang ini? 4, 2, 6. Ini baris kedua. Dikalikan 3. Ya, 4 kali 3 menjadi 12. 2 kali 3, 6. Dan 6 kali 3, 18. Jadi 12, 6, 18. Nah, ini hanya mengalihkan per baris yang diminta saja. Ya, baris terakhir tidak ada transformasinya, ya tetap berarti ya 8, 4, 6 tetap. Nah, kemudian jika hasilnya ini ditransformasikan lagi ya dengan transformasi B2 dalam kurung setengah, berarti baris kedua dikalikan setengah. Ya, bukannya seperti itu. Baris kedua dikalikan setengah atau setengah B2 juga ya. Jadi baris kedua ini ya 12, 6, 18 dikali setengah menjadi ini 6, ini 3, dan ini 9 ya, 6, 3, 9 ya. Nah, kalau ada transformasi lagi B3 dalam kurung min setengah ya. Jadi baris ketiga dikalikan negatif setengah. Nah, ini kan boleh ya, setengah min setengah itu kan bilangan real juga yang tidak 0 ya. B3 baris ketiga dikalikan min setengah. Jadi ini 8 dikalikan min setengah artinya menjadi min 4 ya. 4 kali min setengah jadi min 2 dan min 6 kali setengah menjadi plus 3.
menjadi min 4, min 2, plus 3. Karena baris pertama tidak ada transformasi lagi, sehingga baris pertamanya tetap. Nah, ini mengalihkan baris, ya, suatu baris pada matriks dengan skalar C. Ini transformasi. Kalau transformasi kolom, misalnya di sini ya, mengalihkan kolom, suatu kolom pada matriks dengan skalar C, contohnya K2, 3. Artinya kolom kedua dikali 3. Ya, kolom kedua dikali 3. Kolom kedua yang mana? Yang ini, 201. Nah, ini dikalikan 3 menjadi ini 6, 0 kali 3, 0, ya. 1 kali 3, 3. Jadi 6, 0, 3. Ya, 6, 0, 3. Kemudian ada transformasi lagi K3 dalam kurung min setengah. Kolom ketiga yang mana kolom ketiga? Yang ini. 4, 2, 8 ini kolom ketiga dikalikan min setengah. Jadi 4 kalikan min setengah itu menjadi min 2. 2 kali min setengah menjadi min 1, dan 8 kali min setengah menjadi min 4. Jadi min 2, min 1, min 4. Ya. Kolom ketiga tidak ada transformasinya, berarti tetap 153. Ya. Nah, itu salah contoh ya, contoh mengalihkan baris atau kolom dengan skalar C. Ya, skalar C. Ini cukup mudah ya, transformasi jenis yang pertama dan kedua. Yang pertama tadi menukar baris atau kolom. Yang kedua mengalihkan suatu baris atau suatu kolom dengan skalar C yang tidak nol. Nah, kita lanjutkan transformasi yang ketiga, ya, yaitu, nah ini yang seringkali harus kita fokus nih ya, kita fokus di sini. Kita pahami dulu kalimatnya. Transformasi yang ketiga yaitu menambahkan baris atau kolom, ya, dengan C kali, ya, baris atau kolom lain. Nah, kalau di sini C-nya boleh 0. Ya, di sini C-nya boleh 0. Ya, silakan bebas berapa aja C-nya. Ya, kalau diberikan soal C-nya 2 ya berarti harus kalikan 2. Ini apa di sini? Menambahkan baris atau kolom dengan C kali baris atau kolom lain. Ya, artinya begini, saya contohkan. Ya, di sini lambangnya adalah BIJ dalam kurung C. Hampir sama ya. Kalau tadi yang pertama menukar baris hanya BIJ saja, ya, kemudian mengalihkan baris dengan atau kolom dengan konsonantal tertentu hanya BI dalam kurung C, ya. Nah, sekarang di sini ada BIJ dalam kurung C. Artinya menambahkan baris ke I, ya, jadi baris ke I itu ditambah dengan, gitu ya, baris ke I ditambah dengan C kali baris ke C. Baris ke C dikalikan C dulu, baru ditambahkan ke baris ke I. Baris ke C dikalikan C, kemudian ditambahkan ke baris ke I. Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini. BI ditambah C kali BJ. Baris ke I ditambah C kali baris ke C. Ini kalau baris. Kalau kolom, ya, KIJ dalam kurung C, berarti menambahkan kolom ke I. Kolom ke I itu ditambahkan dengan C kali kolom ke C. Ya, kolom ke C dikalikan C, kemudian hasilnya ditambahkan ke kolom ke I. Ya, bisa juga ditulis dengan KI plus CKJ. Kolom ke I ditambah dengan C kali kolom ke C. Contohnya di sini ada matriks masih bersama ya, matriks 3 kali 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6, dan 4, 4, 6. Ya. Kita transformasikan dengan ya, B23 dalam kurung 1. Berarti apa ini? Ya.
B23 dalam kurung 1, ya, kita pakai coret-coretan ya. Bisa kasih lembar coretan. B23 dalam kurung 1 itu artinya baris kedua BI plus CBJ ya. Baris kedua ditambah dengan 1 kali baris ketiga. Baris kedua ditambah dengan 1 kali baris ketiga. Nah, baris kedua yang mana? Jadi nanti yang berubah adalah baris kedua di sini. Ya, yang berubah adalah baris kedua. Ya. Sementara baris ke-1 dan ketiga tetap. Ya. Ini yang kita transformasikan sekarang pada baris kedua. 426 ini akan berubah. Ya. Mula-mula 4 ya, ditambah ya. Sekarang kita tambahkan dengan 1 kali baris ketiga. Baris ketiga yang mana? Baris ketiga yang ini ya. Di 4 ini ditambah dengan 1 kali 4. 4 ditambah 1 kali 4. Berapa ini? Oh, 8. Ya. Kemudian ini berikutnya ya. Masih pada baris kedua kan, ada 426, 4-nya menjadi 8 gitu ya. Kemudian 2-nya akan menjadi berapa ya sekarang? 2-nya menjadi berapa? 2 ditambah dengan 1 kali 4. 2 ditambah 1 kali 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian yang 6 ini ya, 6 ditambah 1 kali min 6. 6 ditambah 1 kali min 6. 6 dikurangi 6 artinya sama dengan 0. Nah, sehingga pada baris kedua sudah berubah menjadi 860 ya, sesuai dengan ini 860. Kemudian jika ya masih ada lagi ada transformasi B31-2 berarti baris ketiga ditambahkan dengan min 2 kali baris pertama. B31 dalam kurung 2 berarti baris ketiga B3 ditambah dengan min 2 kali berarti sama dengan dikurangi dengan 2 kali B1. Nah, di 31-nya sini. Dan 31 ini artinya baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Baris ketiga yang mana? Yang ini 4 min 6. Baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama ya. Mula-mula 4 ya, dikurangi 2 kali 2 ya. 4 dikurangi 2 kali 2. Pokoknya yang dalam kurung sini ya, ini. Sehingga sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua masih baris ketiga di sini 4 dikurangi 2 kali 1 nah, baris pertama kan 1 ya. 4 dikurangi 2 kali 1 4 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2. Yang berikutnya min 6 dikurangi 2 kali 3 min 6 dikurangi 2 kali 3 ya. Min 6 dikurangi 6 sudah kurang 6 dikurangi lagi 6 jadi min 12. Sehingga pada baris ketiga berubah menjadi ini 0, 2, min 12. Nah, pada baris pertama sementara nggak ada perubahan di sini ya. Formasinya nggak ada sehingga tetap 2, 1. Nah, jika hasil transformasi ini masih ditransformasikan lagi dengan B21-4. Ya, B21-4 artinya apa? Ya, baris kedua dikurangi, karena di sini min 4 ya, atau ditambah dengan min 4 kali baris pertama. Nah, atau sama dengan baris kedua dikurangi dengan 4 kali baris pertama. Ya, baris kedua yang mana? Oh, yang ini 860. Yang pertama 8 ini menjadi 8 dikurangi 4 kali baris pertama 4 kali 2
8 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 0. Dan yang 6 ya, 6 dikurangi 4 kali 1 ya, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian yang 0 ya, 0 dikurangi 4 kali 3 ya, sehingga menjadi min 12 ya. Nah, sehingga pada baris kedua ya, berubah menjadi 0, 2, min 12. Nah, kemudian baris pertama tetap ya, baris ketiga tetap ya. Tidak ada transformasinya di sini. Nah, ini soal ya. B231 menjadi apa? Ini nggak usah ditanyakan itu B231 dari mana? Itu soalnya. Ya. Karena sering sekali ada yang nanya, Pak itu B231 dari mana Pak? Ya, itu soalnya. Kalau transformasinya ini maka menjadi apa? Ya. B31 min 2 ini soalnya. Ya, dari soal itu sudah ditentukan transformasinya ini menjadi apa. Ya. Nah ini transformasi baris yang ketiga. Ya. Nah kalau transformasi kolom yang ketiga di sini dicontohkan ya, matriks 1, 2, 4, 2, 0, 2, 3, 1, 8 ya, transformasi kolomnya seperti ini misalnya K21 min 2 ini artinya adalah kolom kedua ya, ditambah dengan min 2 kali kolom pertama atau bisa jadi diartikan kolom kedua dikurangi 2 kali kolom pertama. Kolom kedua dikurangi 2 kali kolom pertama. Kolom kedua yang berubah ya, 201 ini yang berubah. Ini dikurangi 2 kali kolom pertama. Di 2 dikurangi 2 kali 1, 0 dikurangi 2 kali 2, 1 dikurangi 2 kali 3. Ya. 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya adalah 0. Nah, 0 dikurangi 2 kali 2 hasilnya min 4. Dan 1 dikurangi 2 kali 3 ya, 1 dikurangi 6 negatif 5 ya, jadi kolom kedua berubah menjadi ini ya, 0 min 4 min 5 0 min 4 min 5. Ada transformasi lagi dari materi yang asal juga ya. Transformasinya adalah K31 dalam kurung min 4 artinya ya, kolom ketiga ditambah dengan min 4 kali kolom pertama. Kolom ketiga ditambah dengan min 4 kali kolom pertama. Jadi yang berubah adalah kolom ketiga. 428 ini berubah. Ya. Yang mempengaruhi perubahan adalah kolom pertama. Sehingga kita masukkan ke sini ya. Ada 4, ada 2, ada 8. Sekarang 4 dulu kita kurangi ya. 4 dikurangi 4 kali kolom pertama di sini nilainya 1. 4 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. Nah, kemudian 2 dikurangi 4 kali 2. Ini sama dengan 2 dikurangi 8 min 6. Kemudian yang ketiga 8 dikurangi 4 kali 3. 8 dikurangi 12 sama dengan min 4. Sehingga kolom ketiga sekarang sudah berubah menjadi 0, min 6, min 4. Nah, sini sementara kolom yang pertama tidak ada perubahan. Nah, kalau hasil dari transformasi ini ditransformasikan lagi dengan K32 dalam kurung min 1, ini artinya apa? Kolom ketiga ditambah min 1 kali kolom kedua. Kolom ketiga ditambah min 1 kali, berarti artinya dikurangi 1 kali kolom kedua. Ya, kolom ketiga yang ini 0, min 6, min 4 ya, dipengaruhi oleh kolom kedua.
0 dikurangi 1 kali 0. Ya, 0 juga. Min 6 dikurangi 1 kali min 4. Ya, min 6 dikurangi 1 kali min 4. Berarti min 6 ditambah 4. Ya, min 1 kali min 4 menjadi plus 4. Ya. Min 6 ditambah 4 berarti min 2. Yang ketiga, min 4 dikurangi 1 kali min 5. Ya, min 4 dikurangi 1 kali min 5. Ya, menjadi min 4 ditambah 5 sama dengan 1. Ya, sehingga kolom yang ketiga ini akan berubah menjadi 0, min 2, 1. Ya. Jika ditransformasikan lagi ya dari matrik ini tadi yang kedua, ditransformasikan lagi dengan K12 dalam kurung 1 berarti ya kolom pertama, nah ini yang berubah berarti kolom pertama ya. Diapakan kolom pertama? Ditambah dengan 1 kali kolom kedua. Nah, ditambah dengan 1 kali kolom kedua. Nah. Kolom ke-1 yang berubah kolom 1 ya. 1 ditambah 1 kali, ini kolom keduanya ini 0 ya. 1 ditambah 1 kali 0 hasilnya juga 1. 2 ditambah 2 kali min 4. 2 ditambah 1 kali ya. Sini 2 ditambah 1 kali min 4. 2 ditambah 1 kali min 4 berarti 2 dikurangi 4. Ya. Nah, sini 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Terus yang ketiga, 3 dikurangi 1 kali min 5. Ya, 3 dikurangi 1 kali min 5. Ini berapa nih? Jadi 3 dikurangi 5. Jadi min 2. Sehingga kolom yang pertama akan berubah menjadi 0, min 1, dan 2. Nah, 1, min 2, dan 2. Ya. 1, min 2, dan 2. Nah, kolom yang kedua tetap tidak ada transformasi. Nah, ini contoh dari menambahkan baris atau kolom dengan kelipatan baris atau kolom yang lain. Ya, kelipatan ini kelipatan real ya. Oke, ini transformasi yang ketiga. Jadi ketiga transformasi ini harus dipahami benar ya, karena dipakai seterusnya ini sampai akhir nanti. Ya. Jadi yang pertama tadi ada transformasi menukar baris. Ya. Yang kedua ada transformasi mengalihkan suatu baris dengan konstanta atau skalar ya, konstanta atau skalar C yang tidak boleh sama dengan 0. Dan transformasi yang ketiga adalah menambahkan baris atau kolom dengan kelipatan baris atau kolom yang lain. Nah, catatan ini banyak penulisan ya, dalam penulisan soal misalnya. Jika matrik A ditransformasikan berturut-turut dengan ya, B23 dalam kurungan 1, kemudian K31 dalam kurungan 2, maka penulisannya adalah seperti ini. Jadi yang ditulis K31 dalam kurung 2 dulu. Ya. Kemudian baru transformasi yang pertama B23 dalam kurungan 1. B23 dalam kurungan 1. Nah, ini yang ditransformasikan adalah matrik A, maka di sini dituliskan A sebagai simbol matriknya. Ya. Jadi artinya apa di sini? Nah, A ini ditransformasikan dengan B23 min 1 dulu. Ya. Baru kemudian hasilnya ditransformasikan dengan K31 dalam kurung 2. Oke, nah itu yang kita ketahui dari 3 jenis transformasi tadi. Berikutnya kita bahas tentang matriks ekuivalen. Apa itu matriks ekuivalen? Ya. Dua buah matriks A dan B disebut ekuivalen ya,
A dan B disebut ekivalen jika salah satunya diperoleh dari yang lain dengan transformasi elementer. Ya, transformasi elementer terhadap baris atau kolom. Nah, kalau transformasi elementernya hanya ya, dilakukan dengan transformasi baris saja, ya, maka akan dihasilkan ekivalen baris. Sedangkan jika transformasinya terjadi pada transformasi kolom saja, ya, beberapa kali transformasi, cuman kolom semua ini transformasinya, maka hasilnya ya dari dua matrik ya, asli dengan hasil transformasi itu disebut dengan ekivalen kolom. Ya, jadi lihat sebelumnya di sini. Ya. Nah ini ya, di sini ada matrik 2 1 3 4 2 6 4 4 6 ya. Kemudian ditransformasikan baris B231 B3162 ya. Sama dengan ini, kemudian ditransformasi baris lagi. Hasil akhirnya itu ya, maka di sini matrik ini ya, aslinya ini ekivalen dengan matrik hasil akhirnya ini. Ini juga ekivalen dengan matrik yang tengah ya, karena transformasi yang berlaku di sini hanya transformasi baris ya, tidak gabungan dari baris dan kolom, maka dikatakan bahwa matrik A ini dengan matrik C misalnya, ini B ini C, dikatakan dia ekivalen baris ya, ekivalen baris. Kemudian kalau pada contoh di bawahnya ini hanya dilakukan transformasi kolom ya, maka di sini dan yang matrik terakhir ini dikatakan dia ekivalen kolom ya, ekivalen kolom. Nah, seperti itu ya. Nah ini ekivalen baris dan ekivalen kolom ya. Nah sekarang kita perhatikan di sini ada sampelnya ya, matrik A, matrik B dan matrik C ya. Ini kita perhatikan ya, ada yang agak unik di sini ya. Kalau kita perhatikan bahwa A dan B ini apa perbedaannya? Oh ternyata A dan B ini ya, B ini diperoleh dari matrik A yang ditukar tempatnya, ditukar baris. Jadi di sini operasinya adalah operasi baris elementer, formasi baris. Dari sini bahwa bisa kita katakan bahwa A dan B ini dua matrik yang ekivalen baris. Dua matrik yang ekivalen baris. A dan B adalah ekivalen baris karena hanya dengan melakukan transformasi baris dari matrik A, maka akan didapat matriks B. Di matrik A ini ya, dilakukan transformasi baris yaitu menukar baris. Ya. A dan B hanya menukar baris saja. Maka dikatakan bahwa A dan B ini ekivalen baris. Ya. Kemudian A dan C, lihat di sini A dan C. Apa bedanya di sini? Ya, apa bedanya? 410-nya tetap ya, baris keduanya tetap. Yang berbeda hanya baris pertama. Ya. Kira-kira apa ini transformasinya? Oh, ini dari 2 bisa menjadi 4, dari 3 bisa menjadi 3, dan dari 1 bisa menjadi 0. Ya. Apa ini kira-kira? Ya. Oh ternyata ya, baris kedua itu ya, oh ini kolom ya, kita lihat kolomnya ya. A dan C ini merupakan ekivalen kolom ya, karena ternyata pada kolom kedua dan ketiganya tetap ya, 3110 ya, 3110 ini sama.
Cuman pada kolom yang pertama ini yang berubah ya. Dari 2, 4 di sini menjadi 4, 4. Ya. Kira-kira apa transformasinya? Ya, yaitu menambahkan kolom pertama dengan 2 kali kolom ketiga. Ya. Di 2 ditambah 2 kali 1. Ya. 2 ditambah 2 kali 1 berarti 2 kali. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya. Dan di sini ada 4. 4 ditambah 2 kali 0. Ya, 4 ditambah 2 kali 0. Sehingga hasilnya adalah tetap 4. Ya, 4 ditambah 0. Nah, sehingga A dan C ini karena hanya dilakukan operasi kolom elementer, maka dia dinamakan dengan ekuivalen kolom. Ya. Oke, sifat-sifat ekuivalensi, ya, ekuivalensi matriks itu ada 3, ya. Hubungan ekuivalen pada matriks memenuhi sifat yang pertama reflektif. Jadi ya, matriks A itu juga ekuivalen dengan A sendiri. Ya, A itu ekuivalen dengan A sendiri. Kemudian berlaku sifat simetris, artinya bahwa jika A itu simetri dengan B, maka pasti B itu juga simetri dengan A. Jadi saling simetri ya. A itu simetri dengan B, maka B itu pasti juga simetri dengan A. Ya. Dan yang ketiga, sifat ekuivalen matriks yaitu transitif. Ya. Jika A ya, ekuivalen dengan B, kemudian B ini ekuivalen dengan C, maka bisa dikatakan bahwa A ini dia pasti akan ekuivalen dengan C. Ya. Ini sifat-sifat ekuivalen. Nah, kemudian kita gunakan transformasi elementer ini untuk menentukan determinan matriks. Ya. Menentukan determinan matriks dengan eliminasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu ya, yang transformasi itu ya, transformasi matriks itu Gauss-Jordan. Nah, di sini dikhususkan pada operasi baris. Ya, dikhususkan pada operasi baris elementer saja. Sedangkan pada operasi kolom kita sementara kita sisihkan dulu. Sekarang kita gunakan yang transformasi baris. Ingat ya, pada operasi baris elementer ya, bukan kolom ya, maka yang berlaku adalah operasi-operasi baris ya. Dari 3 transformasi itu ya berarti hanya transformasi baris saja, menukar baris ya, bukan menukar kolom ya. Mengalihkan suatu baris pada matriks dengan konstanta C yang tidak sama dengan A. Yang ketiga, menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Di sini tidak berlaku kolom, ya, khusus untuk yang baris-baris saja. Nah, pada prinsipnya, ya, penggunaan metode menentukan determinan ini, ya, itu tidak lepas dari materi kita sebelumnya, yaitu materi 2 tentang ekspansi kofaktor. Masih ingat ya? Wah, pada kasus menentukan determinan matriks, yaitu kita pilih kalau dengan cara ekspansi kofaktor, kita pilih baris atau kolom yang nolnya banyak. Ya, dalam satu baris atau satu kolom itu nolnya yang paling banyak yang mana? Nah, ini sama ya, kita gunakan di sini. Ya. Transformasi baris dapat mempermudah menentukan determinan suatu matriks. Nah, sebelumnya kita sudah dapat sifat-sifat determinan, bahwa yang pertama pada matriks segitiga, ingat ya, pada matriks segitiga nilai determinan itu sama dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama. Ya. Nah, determinan matriks segitiga ya, merupakan perkalian dari elemen diagonalnya.
Kemudian yang kedua, jika ada baris atau kolom yang elemennya 0 semua, maka dipastikan ya ada satu baris, misalnya baris kedua 0 semua, ya, maka pasti determinannya sama dengan 0. Ya. Kalau determinan yang ke baris yang ketiga misalkan, atau kolom yang ketiga misalnya, determinan kolom yang ketiga. Nah, determinan dengan menggunakan ekspansi kolom yang ketiga misalnya. Kalau kolom yang ketiga ini atau baris yang ketiga ini 0 semua, maka determinannya pasti 0 ya. Nah, kemudian yang ketiga, pada determinan yang ketiga, jika ada suatu baris atau kolom yang merupakan kelipatan atau dari baris atau kolom lainnya, maka determinannya pasti sama dengan 0 ya. Misalkan gini, baris yang pertama itu elemennya adalah 1, 2, 3. Kemudian baris yang kedua itu 2, 4, 6. Nah, baris yang kedua ini kan berarti kelipatan dari baris yang pertama. Ya, baris yang kedua ini kelipatan dari baris yang pertama. Maka dapat dipastikan bahwa determinannya pasti akan sama dengan 0. Ya. Yang keempat ya, determinan dari A itu akan sama dengan determinan dari transposnya. Jadi matriknya ditranspos itu determinannya akan sama dengan matrik asal. Oke, kita lanjutkan. Pengaruh operasi baris elementer dengan nilai determinan. Ini penting untuk mempermudah menentukan determinan dari suatu matriks. Ya. Pada operasi baris elementer ada beberapa operasi yang berpengaruh terhadap nilai determinan awal. Ya, operasi baris elementer itu ada 3 tadi ya. Menukar baris, mengalihkan satu baris dengan skalar C, kemudian menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Nah, ini ada pengaruhnya terhadap nilai determinan awal. Yaitu yang pertama, jika matrik B diperoleh dengan menukar dua baris pada matrik A, ya, kalau operasinya itu menukar baris, maka determinannya akan berubah menjadi negatif dari determinan aslinya. Ya. Jadi, jika matrik A itu determinannya 10 misalkan, kemudian matrik A ini dilakukan transformasi penukaran baris, ya, sekali transformasi, maka determinan hasil transformasi ini ya, akan sama dengan min 10. Ya. Kemudian yang kedua, pengaruh yang kedua, yang operasi transformasi yang kedua baris tadi ya, informasi baris yang kedua tadi adalah mengalihkan suatu baris dengan kelipatan tertentu ya, dengan konstanta atau skalar C tertentu yang tidak 0 ya. Ya, jika matrik B diperoleh dengan mengalihkan konstanta C ke salah satu baris ya, mengalihkan konstanta C ke salah satu baris pada matrik A ya, maka determinannya sama dengan determinan semula dikalikan dengan C itu. Ingat, yang dikalikan di sini hanya pada satu baris saja. Setiap satu baris itu dikalikan dengan C, ya, konstanta C, maka determinannya akan menjadi C kali determinan semula. Dan yang ketiga, jika matrik B didapatkan dengan menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya, nah, ini yang transformasi jenis yang ketiga tadi ya, maka nilai determinannya akan sama. Ya. Oke. Jadi karena ada 3 jenis transformasi ya, masing-masing jenis ini pengaruhnya di sini ya. Kalau penukar itu nanti akan menjadi lawannya. Kalau mengalihkan suatu baris dengan C, maka nanti determinannya akan menjadi C kali determinan semula dan seterusnya. Ya. Nah, di sini contohkan ya, ada matriks A. Ya. Nah, determinan matriks A itu sama dengan misalnya 15 ya. Silakan Anda buktikan dulu itu determinannya 15 ya. Nah, kemudian dari matriks A ini dilakukan transformasi
baris, ya, gerakan transformasi baris yaitu B12. Artinya apa tadi? Menukar baris pertama dengan baris kedua. Baris pertama ditukar dengan baris kedua. Nah, seperti itu. Nah, mula-mula determinannya sama dengan 15, kemudian jika matriknya dilakukan transformasi penukaran baris seperti ini, maka determinan akhirnya, ya, akan sama dengan min 15. Ya, sekali ada penukaran baris, maka determinannya menjadi min dari determinan semula, ya, negatif dari determinan semula. Nah, jika matrik yang hasil transformasi ini, ya, ini dilakukan transformasi lagi, ya, misalnya dari sini dilakukan transformasi lagi B13, artinya baris pertama ditukar dengan baris ketiga, nah, contohnya seperti ini, 271 ditukar dengan 368, gini. Ya, berarti ini ada satu kali penukaran lagi, ya, maka determinan dari matrik hasil transformasi yang terakhir ini, ya, akan sama dengan negatif dari min 15. Ya. Mulai sini kan 15, ya. Kemudian ditukar tempat lagi, maka di sini determinannya akan menjadi negatif dari min 15, yaitu 15 itu sendiri. Ya. Di sekali penukaran baris akan memperoleh determinan lawan dari determinan semula, ya, negatif dari determinan semula. Mula-mula min jadi plus, mula-mula plus jadi min, ya. Nah, yang kedua, ya, ini jenis transformasi yang kedua, pengaruhnya, ya. Dari matrik asalnya di sini, ya, matrik asalnya di sini kita transformasi dengan B1 dalam kurung 2, berarti baris pertama dikalikan 2. Ya, baris pertama saja yang dikalikan 2. Berarti ini menjadi 2, ini 4, ini 2. Yang lain tetap. Nah, ini ya, 2, 4, 2. Nah, ada satu baris yang dikalikan 2, ini maka pengaruh nilai determinannya, ya, menjadi 2 kali determinan semula. Ya, mula-mula 15, kemudian satu baris itu dikalikan 2, maka determinannya jadi 2 kali 15 atau sama dengan 3. Nah, sekarang jika hasil ini, ya, transformasi B1 dalam kurung 2 ini ditransformasikan lagi, ya, dengan baris kedua dikalikan 3, ya, baris kedua dikalikan 3. Jadi ini 6, 21, 3. Nah, maka nilai determinannya menjadi berapa? Ya. Nah, sini ada 3 baris yang dikalikan, baris kedua dikalikan 3, berarti ada satu baris yang dikalikan 3, maka determinannya akan menjadi 3 kali dari 30 ini. Atau bisa juga dari 15 ini, ya, karena tadi baris pertama dikalikan 2, baris kedua dikalikan 3, ya, maka determinan ini, ya, yang terakhir ini diperoleh dari 2 kali 3 kali determinan asal, ya, 15. 2 kali 3 kali 15 menjadi 90. Ya, silakan Anda buktikan, ya. Anda cari itu determinan matrik ini berapa. Pasti nanti akan ketemu 90. Ya, ini jenis transformasi yang kedua, mempengaruhi pengaruhnya terhadap nilai determinan. Nah, transformasi yang ketiga, ini, ya, ada B21 dalam kurung 2, berarti baris kedua ditambah dengan 2 kali baris pertama. Baris kedua ditambah dengan 2 kali baris pertama. Ya, hasilnya ini. Kemudian baris kedua, ya, mula-mula 271 ditambah 2 kali baris pertama. 2 ditambah 2 kali 1 menjadi 4. 7 tambah 2 kali 1, 7 tambah 4 berarti 11. 1 tambah 2 kali 1 berarti 1 tambah 3 berarti 1 tambah 2, ya, itu sama dengan 3. Jadi ini diperoleh
4, 11, 3. Ya. Ini jenis transformasi yang ketiga tadi kan. Nah, kalau transformasinya seperti ini, maka nilai determinannya akan tetap. Ya, silakan Anda berikan sendiri. Ya. Jadi, kalau penukaran baris tadi mempengaruhi nilai determinan menjadi negatifnya, kemudian mengalihkan satu baris dengan konstanta C, maka determinan menjadi C kali determinan semula. Dan jenis transformasi yang ketiga ini tidak mempengaruhi nilai determinan. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan simbol-simbol ya. Diketahui matrik A yang determinannya sama dengan P. Ya, matrik A di sini matrik 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Kemudian matrik A ini ada matrik lain misalnya. Ada matrik lain yang bentuknya seperti ini. Ya. Sini ada G, H, I, D, E, F, A, B, C. Ya. Jika A, B, C, D, F, G, H ini determinannya sama dengan P, maka determinan matrik ini sama dengan berapa P. Nah, kalau kita perhatikan di sini apa perbedaannya A dengan matrik yang baru ini? Oh, ternyata A dengan matrik A dengan matrik yang baru ini diperoleh dari matrik yang baru ini diperoleh dari menukar baris pertama dengan baris ketiga pada matriks A. Ya, di baris pertama dengan baris ketiga ditukar tempat. Sehingga pengaruhnya apa terhadap nilai determinan? Ya, kalau A ini determinannya sama dengan P, maka matrik ini determinannya sama dengan P. Ya, ada penukaran tempat. Nah, kalau seperti ini, ya, A, B, C, 2D, 2E, 2F, G, H, I. Ya, apa bedanya dengan matrik A? Ya, A, B, C-nya tetap, G, H, I-nya tetap. Oh, yang berubah adalah hanya baris keduanya. Ya, 2D, 2E, 2F. Ya, 2D, 2E, 2F. Nah, kalau satu baris dikalikan dengan C, apa tadi pengaruhnya? Ya, determinannya akan menjadi C kali determinan semula. Di sini C-nya bernilai 2, sehingga determinan matrik yang baru ini sama dengan 2 kali determinan semula, atau 2P. Ya. Yang ketiga, ada matrik seperti ini nih, ya. A plus 2G, B plus 2H, C plus 2I. Ya, di sini D, E, F, G, H, I tetap, ya. Tidak ada perubahan. Di sini hanya hasil transformasi dari A yang mentransformasikan pada baris pertama saja. Ya. Transformasinya apa? Oh, ini jenis transformasi yang keberapa ini? Oh, jenis transformasi yang ketiga, ya, menambahkan baris itu dengan kelipatan baris yang lain. Ya. A ditambah 2 kali G, B ditambah 2 kali H, C ditambah 2 kali I. Nah, ini jenis transformasi yang ketiga. Maka kalau transformasi seperti ini, pengaruhnya terhadap nilai determinan tidak ada, atau nilai determinannya tetap. Gitu ya. Nah, ada matrik yang lain. Kira-kira apa ini? Ya. Transformasi apa yang berlaku pada matrik yang ini? Ya, G, H, I, A, B, C, D, E, F. Kok beda semua ya? G-nya di bawah menjadi di atas, A, B, C-nya belum di atas menjadi di tengah, ya, DF-nya di tengah menjadi di bawah. Kira-kira apa transformasinya? Oh, ini menukar baris sebanyak 2 kali. Ya, misalkan ya, baris pertama dengan baris ketiga ditukar tempat. Ya, ABC dengan GHI ditukar tempat, maka GHI-nya menjadi di atas, ya, ABC-nya di bawah. Terus baris kedua dan baris ketiga ditukar tempat lagi. Ya, jadi berapa kali penukaran? Oh, ada 2 kali penukaran. Ya. Sekali penukaran baris
itu diperoleh negatifnya dari P, ya. A kalau dilakukan 2 kali penukaran, ya, di sini P, kemudian dilakukan penukaran sekali menjadi min P, dilakukan penukaran lagi menjadi P lagi, sehingga determinannya 45. Ini 15 seharusnya P, ya. Oke. Kemudian yang ini, ya, apa ini pengaruhnya? Kira-kira apa perbedaannya dengan transformasi apa yang berlaku? Ya. Ya. Baris pertama dikalikan 2. Ya. Kemudian di sini kalau di sini GHI, di sini DEF. Berarti ada penukaran baris. Ya, DEF-nya di tengah menjadi di bawah, GHI-nya di bawah menjadi di tengah. Ya, berarti ada penukaran baris. Kalau penukaran baris berarti menjadi ada min P-nya. Ya. Kemudian di sini baris pertama dikalikan 2, baris ketiga dikalikan 3. Berarti pengaruhnya terhadap nilai determinan adalah 2 kali 3, ya, dikalikan min P tadi, ya, jadi min 6, 2 kali 3 kali min P, jadi min 6. Dan yang terakhir di sini, ya, contoh yang terakhir pada determinan, apa ini, ya, ya, baris kedua ABC. Oh, berarti baris pertama dan baris kedua ditukar tempat nih, ya. ABC menjadi baris kedua, AD-nya menjadi baris ke-1. Nah, sehingga ada penukaran tempat di sini, ya, pengaruhnya nanti menjadi min, ya, mula-mula P menjadi min P, ya, karena 1 kali penukaran. Kemudian baris pertama dikalikan 2, ya, berarti 2 kali min P. Ya. Kemudian yang baris ketiga ini dilakukan transformasi yang tidak mempengaruhi nilai determinan, ya, sehingga determinan matrik yang terakhir ini akan menjadi, oh ini 2 nih, maaf ya, bukan 3 ya, 2F ini maksudnya, ya. Salah ketik, maaf ya. 2D, 2E, 2F, ya, satu barisnya dikalikan 2, maka menjadi 2 kali, ya. Nah, tadi ada penukaran baris menjadi min P, 2 kali min P menjadi min 2, ya. Nah, ini contoh pengaruh transformasi elementer tadi terhadap nilai determinan. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan nilai determinan matriks A. Ya, nilai determinan matriks A. Nah, ini kita kaitkan dengan transformasi tadi, ya, dan sifat-sifat determinan tadi. Ya. Di atas tadi ada sifat-sifat determinan, yaitu pada matriks segitiga, ya, nilai determinannya sama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal lubang. Nah, sekarang kalau ada matriks seperti ini, untuk mencari determinannya, maka langkahnya adalah kita transformasikan, ya, sehingga nantinya hasil transformasinya menjadi matriks segitiga. Ini kali ini kan matriks nih, ya, baik kurung siku begini. Kalau hanya garis lurus ini berarti melambangkan determinan. Nah, determinan matriks ini berapa? Kita transformasikan saja, ya, sehingga nanti akan terbentuk matriks segitiga. Ya. Nah, transformasinya apa saja di sini yang bisa kita lakukan? Ya. Nah, transformasi yang pertama, ya, bagaimana supaya ini sederhana ini. Nanti ini sini menjadi 0, ya. Nah, tapi bisa juga angkanya apa? Ini kan kelipatan 3, ya. 3, 6, 9 itu kelipatan 3. Bisa juga kita ubah dulu, ya. 3 itu 3 kali 1, 6 itu 3 kali 2, 9 itu 3 kali 3, ya. Ya. Nah, di sini yang baris pertama juga, ya. 2, 6, 10 itu kelipatan 2, ya.
maka di sini 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 5 ya. Nah, baris yang kedua tadi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Nah, baris yang ketiga tidak ada tidak kita lihat bahwa itu ada kelipatan bilangan tertentu ya, sehingga ini tetap saja ya. Nah, kita gunakan sifat yang kedua tadi ya, pengaruh yang kedua tadi. Kalau satu baris ya, satu baris ini dikalikan dengan 2 ya, satu baris ini dikalikan dengan 3, maka nilai determinannya akan menjadi 2 kali 3 kali nilai determinan itu ya, sehingga langkah awalnya ya, langkah berikutnya kita bisa mengeluarkan ya 2 dan 3 ini ya, dikalikan ya, 2 kali 3 dikalikan determinan 1, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 8, 7. Nah, ini ya. Nah, berikutnya kita buat kita transformasikan matriks ini sehingga menjadi ini 0, ini 0, ini 0 ya. Kita ubah yang baris kedua dulu ya. Bagaimana supaya ini 1 ini menjadi 0 ya. Tidak boleh kita kalikan dengan 0 ya. Ingat tidak ada mengalihkan suatu baris dengan C sama dengan 0, nggak ada, nggak boleh. Jadi agar 1 ini menjadi 0 ya kita operasikan dengan baris yang lain. Misalkan ini sama-sama 1 ya. Bisa jadi ya, operasinya adalah baris kedua ini dikurangi baris pertama misalnya ya. Baris kedua dikurangi baris pertama, atau B2 dikurangi B1 ya. Atau kalau singkatnya ya B21 dalam kurung min 1 ya. B2 kali 3 sama dengan 6 ya. Nah, baris kedua di sini menjadi 0 ya. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 3, min 1. 3 kurangi 5, min 2. Ya. 35 tetap. Ya, ini menjadi B2 dikurangi B1. Ya. Ini menjadi 0. Ini min 1, ini min 2. Nah, sekarang yang ini. Ini gimana menjadi 0? Ya, kita kali. Nah, kita kurangi dengan 2 kali baris pertama misalnya. Ya, 2 dikurangi 2 kali 1, 0. Ya, 8 dikurangi 2 kali 3. Ya, 8 kurangi 6 menjadi 2. Ya, 7 dikurangi 5 kali 2. Ya, 2 kali 5. 7 kurangi 10 menjadi min 3. Ya, sehingga 0, 2, min 3 ya, baris ketiga dikurangi 2 baris pertama 0, 2, min 3 ya. Nah kurang apa ini? Oh, ini masih 2 ya, ini masih 2, berarti ini harus kita nolkan. Gimana caranya? Ya, kita operasikan dengan baris yang lain ya, misalkan dengan baris yang kedua di sini ya. 0 ditambah 0 tetap 0 kan, 2 ditambah min 1 bisa berubah ya. Tapi 0 sini masih tetap akan sama dengan 0. Kira-kira apa operasinya biar 2 ini menjadi 0? Ya. Kalau kita lihat angka min 1 di sini, berarti operasinya bisa menjadi 2 ditambah dengan 2 kali min 1. Ya. Berarti baris ketiga ditambah dengan 2 kali baris pertama. Ya. Ya. Baris ketiga ditambah baris kedua. 2 kali baris kedua. Mohon maaf ini ya, 2 kali. Nah, di sini kurang ditambah 2 kali. Nah, 2 kali baris kedua. Baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Ya. Ya. Sehingga apa? 0 ditambah 2 kali 0 tetap 0 ya. 2 ditambah 2 kali min 1 jadi 0. Nah, 3, min 3 ditambah 2 kali min 2. Min 3 ditambah min 4. Ya, min
3 ditambah min 4. Jadi min 7. Nah, sekarang sudah terbentuk matriks segitiga. Ya. Nah, karena sudah terbentuk matriks segitiga, apa? Determinan dari matriks segitiga itu adalah hasil kali diagonal utamanya. 1 kali min 1 kali min 7. Ya, sehingga kalau dikalikan 6, ya, maka determinannya sama dengan 6 kali 1 kali min 1 kali min 7. 6 kali 1 kali min 1 kali min 7. Ya, 1 kali min 1 kali min 7 sama dengan 7. Jadi 6 kali 7 sama dengan 40. Determinan matriks A ini sama dengan 40. Nah, ini cara menentukan determinan dengan transformasi elementer menggunakan sifat-sifat determinan. Ya. Nah, Anda bisa melakukan latihan, ya, menentukan determinan matriks yang seperti ini. Ya, bisa matriksnya 4 kali 4. Ya. Determinannya gimana? Nah, gunakan cara transformasi tadi, ya, Anda ubah menjadi matriks segitiga. Nah, kita lanjutkan sekarang menggunakan operasi baris elementer atau transformasi elementer Gauss-Jordan, ya, dikenal dengan Gauss-Jordan karena yang mengungkapkan ide ini adalah si Gauss dan Jordan. Ada dua orang tokoh matematik, yaitu Gauss dan Jordan. Ya, mengungkapkan dengan operasi baris elementer ini ya, bisa digunakan untuk menentukan inverse matriks, bahkan untuk menentukan penyelesaian sistem bersama linear. Nah, sekarang kita maju ke menentukan inverse matriks dengan operasi baris elementer atau transformasi elementer atau eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Ingat, pada operasi baris elementer terdiri 3 jenis, yaitu menukar baris, mengalihkan baris dengan konstanta C, dan menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Nah, langkah untuk menentukan inverse matriks ini, ya, yaitu dilakukan dengan cara kita ubah matriks A, ya, yang akan kita cari inverse-nya, menjadi matriks diperbesar. Ya, sini matriks yang diperbesar itu yang bagaimana nanti kita jelaskan, ya. Matriks diperbesar A, I, ya, ini garis pembatas ini, ya. A garis pembatas I, ya. Dimana ukuran I itu identitas, ya, ingat matriks identitas, ya, sama dengan ukuran A. Matriks identitasnya sama dengan ukuran dari matriksnya atau ordonya sama. Ya, setelah melakukan operasi baris elementer terhadap matriks A, I ini, ya, matriks diperbesar A ini, maka nanti akan diperoleh matriks diperbesar I A inverse. Ya, di hasil terakhirnya nanti kalau yang depan ini sudah menjadi I, maka matriks yang belakang ini adalah inverse-nya A. Contohnya di sini ada matriks A 1, 5, 2, 11. Ya, maka matriks diperbesar AI-nya adalah ini. Ya. Ini matriks A-nya 1, 5, 2, 11. Ya. Dan diperbesar, di kanannya ditambahkan dengan matriks identitas yang ukurannya sama dengan A. Ya, 1, 0, 0, 1, karena di sini matriks 2 kali 2. Ya. Kalau yang depan nanti matriks 3 kali 3, ya berarti di sini matriks 3 kali 3, ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ya. Nah, kemudian, ya, setelah kita peroleh matriks diperbesar AI ini, ya, kita lakukan transformasi dari matriks ini, ya, dengan transformasi baris. Ingat, transformasi baris, ya, bukan kolom, ya, wajib menggunakan baris ini, ya, menjadi nanti yang depan ini diusahakan menjadi matriks identitas. Ya, diusahakan, sebenarnya diusahakan. Karena ada kalanya sebuah matriks itu dengan transformasi tidak dapat diubah menjadi matriks identitas. Ya. Nah, setelah ini jadi matriks identitas, nanti yang belakang akan, ya, matriks yang belakang ini akan mengikuti, ya, hasilnya akan menjadi inverse matriks A. Ya.
Contohnya 15211 ya di sini matrixnya. Nah, kita lakukan operasi elementer apa ini kira-kira ya supaya ini menjadi 1001 ya. Maka di sini 2 ini biar menjadi 0 diapakan ya dengan transformasi 3 jenis tadi ya. Agar 2 ini menjadi 0 kira-kira diapakan ya. Nah, salah satu caranya atau satu-satunya cara yang biar menjadi 0 karena tidak boleh dikalikan 0 ya, itu harus kita operasikan dengan baris yang pertama. Ingat ya, ini yang dilakukan operasi baris. Kalau baris kedua dilakukan operasi ya sampai belakang dilakukan operasi yang sama ya. 2 ini biar menjadi 0 ya, diapakan? Dikurangi 2 kali baris pertama ya, baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama atau B21 dalam kurung min 2. 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0 ya. Nah, 11 dikurangi 2 kali 5, 11 dikurangi 10 1 ya, 0. Nah, kemudian ini mengikuti 0 dikurangi 2 kali 1, 0 dikurangi 2 kali 1 dan 0 dikurangi 2 ya, min 2. 1 dikurangi 2 kali 0 tetap 1. Di min 2 1 ya. Nah, baris pertama tetap ya. Nah, sekarang ini 1501. Biar menjadi identitas maka 5 ini harus 0. Kira-kira apa transformasinya supaya ini menjadi 0? Nah, cara yaitu kita operasikan dengan baris kedua. Ini kan baris pertama, kan? Kita operasikan dengan baris kedua. Apa operasinya kira-kira? Ya. Nah, bisa jadi menjadi 5 dikurangi 5 kali baris kedua. Ini kreativitas ya. Gimana supaya 5 ini menjadi 0? Di sini ada 1. Oh, gampang aja ya, 5 dikurangi 5 kali 1. Atau baris pertama dikurangi 5 kali baris kedua. Ya. Baris pertama dikurangi 5 kali baris kedua. Ini akan tetap 1 karena sini 0. Ya. 1 dikurangi 5 kali 0 tetap aja 1. 5 dikurangi 5 kali 1 jadi 0. Ya. Ya, di sini 1. Nah, sekarang yang ini mengikuti ya. 1 dikurangi 5 kali min 2. Nah, 1 dikurangi 5 kali min 2. Berarti 1 ditambah 10. Ya. Jadi 11. Terus yang 0 ini 0 dikurangi 5 kali 1. 0 dikurangi 5 kali 1. Berarti min 5. Sehingga nah, ini menjadi berapa tadi? 11. Di sini min 5. Ya. Nah, sekarang kelihatan di sini. Yang depan ini ya, yang depan ini sudah berubah menjadi matriks identitas, maka matriks A ini ya, inverse-nya adalah matriks yang ini di belakang. Nah, ini I, ini A inverse. Berarti A inverse-nya yang ini. Nah, sehingga A inverse sama dengan 11 min 5 min 2 sama. Ya. Ini menentukan inverse matriks dengan transformasi matriks sama transformasi baris ya. Operasi baris elementer ya, OB ya. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk menentukan matrik-matrik yang lain ya, inverse matrik yang lain ya. Tapi ingat ya, jika tidak diperoleh matrik identitas yang depan ini, misalkan diperoleh satu baris 0 ya, satu baris 0 semua ya, maka dapat dipastikan bahwa matrik itu tidak mempunyai
inverse. Ya. Nah, ini ada contoh matriks 3 kali 3. Ya, tentukan inverse-nya. Ya. Ini matriks diperbesarnya. Ya, matriks besar ini A, ini I. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi I. Ya. Apa transformasinya? Nah, sekarang kita mau ubah apa ini? Ini sudah 1 ya. Jadi tetap 1 di sini, ini harus 0. Ya. Ini harus 0. Gimana supaya menjadi 0? Ya, di sini min 1, di atas ada 1. Nah, gampang aja, tinggal tambahkan dengan baris pertama. Jadi baris kedua ditambah dengan baris pertama. Ya. Min 1 tambah 1, 0. Min 3 tambah 4, 1. 5 tambah min 5, 0. Ya. 0, 1, 0. Nah, harus yang ini ikut ya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Jadi 1, 1, 0. Yang ini biar menjadi 0 diapakan? Ya, bisa dengan baris pertama atau bisa menggunakan baris 2. Kalau dengan baris pertama berarti 2 dikurangi 2 kali baris pertama. Ya? Tapi kalau menggunakan baris kedua bisa juga 2 ditambah 2 kali baris kedua. Ya. Nah, di sini baris kedua, baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Nah, ini 2 dikurangi 2 kali 1 jadi 0. 8 dikurangi 2 kali 4 ya 0 juga ya. 9 dikurangi 2 kali min 5 ya, tambah 10 ya, min 9 ditambah 10. Berarti apa tadi? 0 0 ya, min 9 ditambah 10 berarti 1 ya, 0 0 1 ya. Nah, yang belakang mengikuti juga ya. 0 dikurangi 2 kali 1, oh min 2. 0 dikurangi 2 kali 0, 0 juga. 1 dikurangi 2 kali 0 ya 1 juga. Itu min 2, 0, 1. Ini ya. Nah, yang baris pertama masih tetap ya, masih tetap. Ya. Nah, sekarang apa nih yang masih belum 0 ini ya? Oh, ini 4 nih. 1 dulu ya. Jadi 4-nya ini harus 0. Diapakan ini? Ya. Oh, ada di sini ada 1. Kalau dengan baris ketiga nggak mungkin jadi 0 ya. Dengan baris kedua 4 dikurangi 4 kali 1 kan 0 ya, berarti baris pertama dikurangi 4 kali baris kedua ya. Baris pertama dikurangi 4 kali baris kedua. Apa hasilnya ya? 0 dikurangi 4 kali 1 dikurangi 4 kali 0 jadi 1 tetap ya. 4 dikurangi 4 kali 1 ya, jadi 0. Min 5 dikurangi 4 kali 0 ya tetap min 5. Itu 0 min 5. Yang belakang ikutan nih ya. 1 dikurangi 4 kali 1 jadi min 3. 0 dikurangi 4 kali 1 min 4. 0 dikurangi 4 kali 0 jadi 0. Nah, tinggal satu lagi nih. Ini harus 0. Ya, baris yang lain di sini 0, di sini 1. Jadi operasinya adalah baris pertama dengan baris ketiga. Ya. Gimana biar menjadi 0? Ya, min 5 ditambah 5 kali 1. Ya. Berarti baris pertama ditambahkan dengan 5 kali di baris ketiga. Nah, baris pertama tambah 5 kali baris ketiga. Nah, apa jadinya? Ya. 1 ditambah 5 kali 0 tetap 1. 0 ditambah 5 kali 0 tetap 0. Min 5 ditambah 5 kali 1 0 ya, 1 0. Terus yang ini min 3 ditambah 5 kali min 2 jadi min 3 dikurangi 10
min 13. Min 4 ditambah 5 kali 0. Ya, jadi min 4 tetap. Ya, sini tadi berapa? 5 kali ya. Min 13. Di sini min 4. Nah, di sini menjadi 0 ditambah 5 kali 1. Ya, min 13, min 4. Nah, yang depan ini sudah menjadi matrik identitas. Nah, maka inverse matrik B tadi ini. Ya. Jadi B inverse-nya adalah min 13 min 45 110 min 20 1. Nah, silakan dan buktikan ya. Dikalikan aja matrik B dengan matrik hasilnya itu. Pasti nanti hasilnya adalah matrik identitas. Ya. Nah, jika tidak diperoleh matrik I yang depan tadi, ya, jika tidak diperoleh matrik I, misalnya diperoleh matrik satu baris 0 semua misalkan, maka dapat disimpulkan ya bahwa A tidak mempunyai inverse. Jika tidak diperoleh matrik identitas yang depan tadi, maka dia dipastikan tidak punya inverse dan A disebut dengan matrik singular. Ya, determinan dari A itu pasti sama dengan 0. Nah, silakan Anda berlatih menggunakan latihan-latihan yang ada di sini. Oke. Oke. Yang terakhir ya, kita gunakan eliminasi elementer tadi ya. Operasi baris elementer maksudnya, ya, transformasi elementer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dengan matrik ya. Matrik dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Kita bisa mengubah bentuk umum sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks seperti ini misalkan ya. Sistem persamaan linear bentuk matriks. Ya, kalau sistem persamaan linearnya adalah seperti ini ya. A1X plus B1Y sama dengan P1, A2X tambah B2Y sama dengan P2, maka bentuk matriknya adalah seperti ini ya. Ya, EG-nya ini menjadi matrik 2 kali 1 ya. Ini kalau dikalikan menjadi A1X ditambah B1Y B1Y ya, sama dengan B1 kan sama dengan ya. A2X ditambah B2Y sama dengan B2 sama dengan. Ini bentuk perkalian matrik. Nah, matrik yang depan ini ya, matrik yang depan ini namanya matrik koefisien ya, matrik A, lambangnya A. Kemudian yang ini kita lambangkan dengan matriks X ya. Nah, yang terakhir kita lambangkan dengan matriks P misalkan ya. Ini pada matrik 2 kali 2. Nah, kalau matriknya 3 kali 3 seperti ini ya, A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan P1 dan seterusnya, maka bentuk SPL seperti ini dapat diubah menjadi bentuk matrik seperti ini ya. A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ya. Ini dikalikan X, Y, Z kan di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z ya. Kemudian yang ini menjadi matriks sendiri P1, P2, P3 ya. Nah, di sini sama ini sama dengan matriks A ini ya. Ini matriks X, yang ini matriks P ya. Nah, matriks A ini namanya matriks koefisien ya. Sedangkan matriks X di sini namanya matriks solusi. Berapa nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya? Nah, ini yang akan kita cari dengan matrik. Nah, pada matrik ini ya, oh iya, ini sebelumnya ya, A itu harus non singular, artinya dia harus mempunyai inverse ya. Kalau A itu tidak punya inverse, maka tidak dapat tentukan sistem penyelesaian.
ya, penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, untuk menggunakan matrik ini ya, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ada 3 metode ya. Metode yang pertama menggunakan inverse matrik ya. Metode yang kedua menggunakan metode Cramer namanya, dan yang ketiga menggunakan metode Gauss-Jordan, yaitu transformasi baris elemen unitary. Nah, kita perhatikan contoh di sini ya. Tentukan menyelesaikan solusi SPL dengan inverse matrik ya. Ada sistem persamaan linear 2x plus 3y sama dengan 3 dan 3x min 4y sama dengan 13 ya. Nah, ini dalam bentuk matrik bisa diubah menjadi seperti ini ya. 2, 3, 3 min 4 ini adalah matrik koefisien ya. Kemudian ini matrik solusinya. Nah, kemudian makanya gimana? Kita perhatikan ya, seperti pertemuan sebelumnya, bahwa sifat-sifat inverse matrik ya. Ini A, ini X ya, ini matrik koefisien, kemudian ini matriks X-nya ya, ini matrik P. Nah, kita ingin menentukan matrik X ini ya, sehingga A ini harus kita eliminasi dengan cara apa? Dikalikan dengan A inverse ya. Ya, kalau ruas kiri dikalikan A inverse sebelah kiri, maka ini juga akan dikalikan A inverse sebelah kiri P ya, kalikan A inverse. Nah, sekarang A inverse kali A ini akan diperoleh nilai identitas ya, matrik identitas, kalikan X sama dengan A inverse kali P. Kemudian I kali NX ya, sebuah matrik identitas dikalikan sembarang matrik itu akan diperoleh matrik itu sendiri ya, sehingga X itu sama dengan A inverse kali P. Nah, sekarang kita sudah menemukan ya bahwa untuk mencari X ini ya, matrik X dan Y ini ya, akan kita bisa peroleh dengan mengalikan inverse-nya A dikalikan dengan P. Nah, langkah awalnya berarti kita mencari inverse A. Nah, kita mencari inverse A. Rumusnya apa? Ya, Anda harus desainnya seperti determinan A dikalikan adjoin A. Nah, sehingga akan diperoleh apa di sini ya? Determinan itu AD min BC ya, 2 kali min 4 ya, dikurangi 3 kali 3 ya, menjadi 1/2 kali min 4 dikurangi 3 kali 3. Adjoinnya apa? Adjoin itu menukar diagonal utama ya, pada matrik 2 kali 2 ya, namanya menukar elemen pada diagonal utama ya, kemudian diagonal yang lain dikalikan min 1 ya, sehingga kita sederhanakan ya, ini menjadi 1/2 kali min 4 menjadi min 8 dan ini 9 ya, min 8 dikurangi 9 ya, dikalikan joinnya tadi. Peroleh apa ini? Ya, 1/min 17 ya, dikalikan min 4 min 3 min 3 2. Nah, sekarang dari persamaan terakhir tadi ya, kita ingin menentukan berapa nilai matrik X-nya di sini adalah A inverse kali P. Nah, sekarang kita kalikan A inverse yang sudah kita peroleh tadi. Ini sampai sini aja nggak apa-apa, nggak usah dikalikan dulu dengan matrik. Nah, ya, min 17 ini tidak perlu kita kalikan dengan matriknya dulu. Nah, nanti kita kalikan. Nah, ini kita ambil semuanya sebagai A inverse di sini ya, sama dengan 1/min 17 dikalikan min 4 min 3 min 3 2 yang dikalikan dengan P. P-nya ini 13. Nah, 1/min 17 tetap ya. Nah, baru kali ya, matrik ini dikalikan matrik 2 kali 1 min 4 kali 3 ya, ditambah min 3 kali 13. Ini min 12 dikurangi 39
sehingga menjadi min 51. Ya. Kemudian yang kolom keduanya min 3 kali 3 min 9 tambah 2 kali 13 26. Min 9 tambah 26 itu sama dengan 17. Nah, baru ini kita kalikan dengan 1/min 17. 1/min 17 kali min 51 itu sama dengan apa ya? 3. Ya. 1/min 17 kali 17 sama dengan min 1. Sehingga XY, ya, XY ini kan matriks X tadi ya. X ini adalah XY ini ya, sama dengan 3, di sini min 1. Sehingga dari sini kita peroleh X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 1. Nah, ini yang namanya matriks solusi ini, ya. Matriks solusinya apa ya? X, Y sama dengan 3 min 1. Jadi X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 1. Ya, ini penyelesaian dengan inverse. Nah, kedua, kita bisa menyelesaikan SPL ini dengan metode Cramer. Gimana cara metode Cramer? Ya, prinsip metode Cramer seperti ini. Saya jelaskan. Ya. Kalau ini sistem persamaan linear dalam bentuk matrik, ya, maka ini matrik A, ini matrik X, ini matrik P, misalnya. Nah, caranya adalah ya, pertama kita tentukan determinan A. Nah, ini kita tentukan determinannya. Nah, ini ya. Kemudian kita tentukan determinan AX. AX itu apa? Ya, AX itu adalah matrik A, kan? Tetapi kolom pertamanya A dan C di sini kita ganti dengan P, matrik P, ya. PQ ya di sini, ya. Ini menjadi PQ, di sini BD. Nah, kemudian kita tentukan juga determinan AY. AY itu apa? AY itu matrik A, ya, matrik A di sini sama. Tetapi kolom yang kedua ini kita ganti menjadi matrik P, ya, PQ. Nah, ketiganya kita cari. Nah, langkah berikutnya adalah langsung kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Ya, menentukan nilai elemen matrik X. Matrik X ini kan tadi yang ya. Dan X dan Y ini elemennya. Ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Nah, nilai X itu bisa diperoleh dari ya, determinan AX ini tadi nilainya berapa dibagi determinan A. Ya, determinan X dibagi determinan A. Yang Y ya, itu determinan AY dibagi determinan A. Yang ini tadi berapa hasilnya dibagi dengan yang determinan A. Nah, itu langkah prinsip dengan metode. Kita ambil contoh di sini, tentukan solusi SPL dari min 2x plus 5y sama dengan min 7, 3x min 2y sama dengan min 6. Ya. Nah, bentuk matriknya seperti ini ya, min 2, 5, 3, min 2, ya, min 2, 5, 3, min 2 di sini. P-nya min 7 dan min 6. Ya, min 7 dan min 6. Di sini matrik X-nya. Ya. Nah, dengan cara Cramer kita tentukan determinan A. Ya, min 2, 5, 3, min 2 itu determinannya berapa. Ya, AD min BC. Min 2 kali min 2 dikurangi 3 kali 5. Jadi 4 dikurangi 15. Jadi min 11. Kemudian matriks AX. Ya, kita cari determinannya. Ya, matriks AX itu apa? Ya, matriks A yang kolom pertamanya kita ganti dengan P. Nah, kita cari determinannya. Min 7 kali min 2, 14 dikurangi 5 kali min 6. Tambah 3.
14 tambah 30, 40. Kemudian tentukan determinan AY. AY itu apa? AY itu matriks A yang kolom keduanya hilang diganti dengan P. Nah, sama dengan berapa ini? Min 2 kali min 6, min 12 ya, positif. Ya, min kali min positif. Min 7 kali 3, min 21. Jadi 12 dikurangi min 21. 12 ditambah 21. Ya, hasilnya 33. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan berapa X dan berapa Y. Ya, nilai elemen matriks solusi X. Ya. X-nya sama dengan determinan AX dibagi dengan determinan A. Nah, jadi 44 dibagi min 11. Sama dengan min 4. Nilai Y-nya sama dengan determinan AY dibagi determinan A. Jadi 33 dibagi min 11 sama dengan min 3. Nah, ini prinsip cara Cramer. Nah, nanti kalau sistem persamaan linearnya 3 variabel ya, misalkan ya, ada X, Y, dan Z di sini ya. Nah, maka di sini ditambahkan lagi satu, ya, ada A, ada AX, ada AY, ada AZ. Ya. Kalau AX itu pada kolom kedua, kolom pertama diganti dengan P, ya, AY itu kolom kedua diganti dengan P, kalau AZ berarti kolom ketiganya diganti dengan P. Ya. Nah, yang terakhir kita metode yang ketiga atau yang terakhir itu menentukan solusi sistem persamaan linear dengan metode Gas-Jordan atau dengan operasi baris elementer. Nah, cara ini prinsipnya hampir sama dengan menentukan inverse tadi di atas ya. Kita bentuk matriks A dari bentuk matriks sistem persamaan linearnya ya, matriks A-nya itu kita perbesar dengan matriks P. Ya, kita gabung dengan matriks P, jadi matriks perbesar AP ya. Sebelah kiri A, sebelah kanan matriks P-nya. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer ya, sehingga nantinya matriks A ini menjadi matriks identitas. Ya, sehingga nanti akan diperoleh matriks IX. Artinya matriks AP di sini akan menjadi IX. Ya, kalau ini sudah menjadi, kalau A-nya ini sudah menjadi I, ya, maka P ini sudah menjadi matriks solusinya. Ya. Contohnya ini, tentukan solusi SPL dari X min 6Y sama dengan 16, 2X plus 5Y sama dengan min 2. Ya. Bentuk metriknya adalah seperti ini, 1 min 6, 25, ya, 1 min 6, 25, 16 min 2 di sini ya. Nah, dari sini kita bentuk matriks diperbesar AP. Ya, matriks besar AP-nya adalah 1 min 6, 25, sebelah kanannya 16 min 2. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya tadi apa? Kita lakukan transformasi baris atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, khususnya pada eliminasi transformasi baris. Ya. Sehingga nanti ya yang depan ini menjadi matriks identitas. Gimana atau operasi apa ini ya? Transformasi apa sehingga ini yang depan nanti akan bisa menjadi matriks identitas. Ini 2 bisa biar menjadi 0 ya. Nah, min 6 biar menjadi 0 diapakan. Ya, 5 ini biar menjadi 1 nanti diapakan. Ya. Kita pelan-pelan dulu ya. Ini 2 biar menjadi 0. Ya, di atas ada 1. Berarti tinggal 2 dikurangi 2 kali 1. Artinya apa? Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Ya. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya adalah 0. Ya.
5 dikurangi 2 kali min 6. Ya, berarti 5 ditambah 12. Ya, 5 ditambah 12 itu berarti 17. Yang ini juga ikut ya. Min 2 dikurangi 2 kali 16. Nah, min 2 dikurangi 32. Berarti min 34. Ya, yang atas tetap. Ya. Nah, berikutnya ini biar menjadi 1 diapakan? Kan harus 1 ya. Nah, ini min 34. Nah, bisa jadi ya. Ini biar menjadi 1 ya, ini tetap 0 ya. Biar menjadi 1 maka harus dibagi dengan 17. Misalnya gitu ya. Ini dibagi dengan 17. 0 dibagi 17 tetap 0 kan? Nggak berubah di sini ya. Jangan merubah ini 0 ya. Jangan lakukan operasi sehingga 0 ini berubah menjadi bilangan yang lain. Ya. Kalau kita operasikan dengan baris yang di atasnya, maka pasti 0 ini nanti akan berubah lagi. Ya. Sehingga alternatifnya adalah ini dibagi dengan 17 biar menjadi 1 dan 0-nya ini tetap. Artinya apa operasinya? Baris kedua dikalikan dengan 1/17. Ya. Baris kedua dikalikan 1/17. Ya, 0 dibagi 17 sama dengan 0. 17 dibagi 17 sama dengan 1. Min 34 dibagi 17 sama dengan min 2. Ya. Nah, yang atas. Nah, langkah berikutnya apa? Oh, ini tinggal menjadikan 0. Gimana caranya supaya ini menjadi 0? Ditambah dengan, ini kan min ya. Min 6 sini positif. Jadi, min 6 ini ditambah dengan 6 kali baris kedua. Berarti apa? Baris pertama ditambah dengan 6 kali baris kedua. B1, 2, 6. Ya. 1 ditambah 6 kali 0. Ya tetap 1. Ya. Min 6 ditambah 6 kali 1. Min 6 tambah 6 ya 0. 16 ditambah 6 kali 2. 16 min 2 ya. 16 ditambah 6 kali min 2. 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nah, yang baris kedua tetap 01 min 2. Nah, yang depan ini sudah menjadi matrik identitas. Sehingga matrik solusinya yang ini nih. Ya, 4 min 2 inilah matrik solusi. Ini prinsip pengerjaan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Ya. Oke, sampai di sini ya. Kita jumpa lagi mungkin di pertemuan depan. Mendatang mungkin ada solusi-solusi dari materi-materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.